Shalom Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan bisa menenun? Maka pokok bahasan saya kali ini berjudul Tuhan yang menenun. Ketika keputusan manusia bertemu tujuan kekal Allah, ketika ini Bapak Ibu ya, Allah tidak selalu bersuara keras Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara saya yang terkasih ya, kitab Rut ya. Ini kita masih berbicara mengenai kitab Rut ya. Itu dimulai dengan kalimat yang sunyi namun berat. Pada zaman para hakim memerintah, terjadilah kelaparan di tanah itu. Di Rut 1 ayat 1. Tidak ada sangkakala Bapak Ibu. Tidak ada api dari langit ya. Tidak ada firman profetis yang mengguncang Bapak Ibu. Hanya kelaparan. Hanya keputusan manusia. Dan di tengah sunyi inilah Allah sedang bekerja. Kitab Rut mengajarkan kita satu kebenaran yang sering kita lupakan. Allah tidak selalu berteriak dari surga. Seringkali ia berbisik melalui pilihan hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Dan terjadilah sebuah keputusan. Keputusan yang dibuat oleh Elimelek ya. Keputusan yang tidak jahat, tapi berisiko, Bapak Ibu. Elimelek, seorang Israel, pergi ke Moab karena kelaparan. Alkitab tidak menyebut, Tuhan berfirman pergilah. Juga tidak berkata ia berdosa, Bapak Ibu. Ini keputusan manusiawi, rasional, realistis. Namun di tanah Moab, Elimelek mati. Juga kedua anaknya, Mahlon dan Kilyon. Tinggallah sekarang seorang istri dan dua orang menantu, Bapak Ibu. Naomi, Rut, dan Orpa. 3 janda, 3 luka, 3 masa depan yang runtuh. Kitab Rut mengajarkan, tidak semua keputusan buruk karena dosa, tetapi semua keputusan tetap punya konsekuensi. Kedaulatan Tuhan tidak meniadakan sebab dan akibat ini. Ayo kita kupas satu-satu orang-orang ini. Naomi. Ini adalah simbol daripada iman yang patah tapi jujur, Bapak Ibu. Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi. Sebutlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah membuat hidupku ini menjadi pahit ya. Di Rut 1 ayat 20. Ia tidak berpura-pura rohani, Bapak Ibu. Ia tidak menutup lukanya dengan ayat. Dan perhatikan ini. Tuhan tidak menghentikan rencananya karena Naomi pahit, bukan. Allah tidak berkata, pulih dulu baru kupakai. Tidak. Justru Tuhan menenun keselamatan melalui iman yang retak, Bapak Ibu. Nah, Rut, siapa dia? Apa yang dia lakukan? Apa keputusannya? Keputusannya, Bapak Ibu, sebuah keputusan yang mengubah sejarah. Di titik ini, Rut berdiri di persimpangan. Ia bisa pulang ke Moab, bisa menikah lagi, memulai hidup baru. Namun ia berkata, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, di Rut 1 ayat 16. Ini bukan emosi sesaat, Bapak Ibu. Ini keputusan teologis. Rut tidak dijanjikan masa depan. Rut tidak tahu akan bertemu Boaz. Rut tidak tahu akan masuk silsilah Mesias ini, Bapak Ibu. Ia taat tanpa peta, percaya tanpa jaminan. Dia inilah iman sejati, ketaatan tanpa spoiler masa depan. Apa yang disiratkan di sini? Yang disiratkan adalah sebuah kebetulan yang tidak pernah kebetulan ini. Rut 2 ayat 3 ini berkata, datanglah ia dan kebetulan ia berada di ladang milik Boaz. Alkitab menggunakan kata kebetulan untuk membuat kita tersenyum, Bapak Ibu. Karena kita tahu tidak ada kebetulan di dalam providensi Allah sebetulnya.
Rut memilih bekerja, Boas memilih taat Taurat, dan Tuhan menenun langkah-langkah itu. Pelajaran besar buat kita Bapak Ibu. Tuhan jarang memimpin dengan suara keras. Ia lebih sering memimpin dengan langkah kaki yang setia. Ini. Boas, ketaatan biasa dengan dampak yang dangkal, tapi kekal Bapak Ibu. Boas bukan nabi, bukan hakim, bukan imam. Ia hanya pemilik ladang, pria yang berhati lembut, dan orang yang taat hukum Tuhan. Ia membiarkan sisa panen bagi orang miskin. Ia melindungi Rut. Ia bertindak sebagai koel atau penebus. Tanpa sadar, Boas sedang menjadi alat lahirnya Raja Daud ini. Pesan profetisnya Bapak Ibu, ketaatan etis yang sunyi sering menghasilkan buah mesianik ini. Nah, apa lalu teologi besar dari kitab Rut ini? Kitab Rut menolak dua ekstrim. Apa itu? Bukan Tuhan menentukan segalanya, manusia itu hanya boneka. Juga bukan manusia menentukan segalanya, lalu Tuhan hanya menonton. Kitab Rut berkata, Tuhan berdaulat dan ia memilih bekerja melalui keputusan manusia yang nyata. Manusia memilih, Tuhan menenun. Aplikasinya bagi kita hari ini, Bapak Ibu. Pilihan kecilmu itu berarti banget. Kesetiaan sunyimu itu tercatat di sorga. Dan Tuhan tidak menunggu hidupmu sempurna dulu untuk dipakainya. Mungkin kau seperti Naomi, pahit. Mungkin seperti Rut, tidak tahu masa depan. Juga mungkin seperti Boas, taat tanpa sorotan. Namun ingat, Tuhan yang sama masih menenun sampai hari ini. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan secara instan, Bapak Ibu. Tetapi ia setia mengubah arah sejarah melalui hati yang memilih untuk taat. Jangan meremehkan keputusan remeh hari ini. Karena di tangan Tuhan, langkah kecil bisa menjadi bagian dari rencana kekalnya itu. Amin, Bapak Ibu.